Nah, kalau anda di pihak saya, kira-kira kalau anda manusia dan anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya anda menilai saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Prabowo lebih menghormati Anies Baswedan dibandingkan Megawati di balik pembebasan Tom Lembong dan Hasto? Jadi kalau ada yang mengatakan Prabowo bersenyawa bersatu dengan Megawati saat ini, itu nonsen. Kalau Prabowo bersatu dengan Megawati atau bersatu dengan PDIP, artinya Prabowo orang paling bodoh di dunia. Kenapa begitu? Bahwa dalam politik itu yang dipegang adalah sebuah perjanjian, ketepatan perjanjian. Seorang politikus kan berjanji itu. Nah, seorang politikus orang besar itu adalah yang dipegangnya adalah ketepatan janji, mampu menunaikan janjinya. Bukankah politikus itu berjanji kepada rakyat, begini, begitu tidak ditepatinya, dia hancur namanya kan? Tapi kalau ditepatinya, namanya akan meroket. Dan Prabowo adalah politikus yang kawakan dari dulunya. Dan tak mungkin Prabowo mau dibohongi untuk kedua kalinya, mau dikhianati untuk kedua kalinya. Kenapa saya katakan gitu? Lihat, itu yang dikatakan oleh Prabowo yang pertama tadi itu adalah Megawati. Dia kecewa berat dengan Megawati. Kenapa dia kecewa berat? Lihat video lengkapnya dulu ya. Beberapa waktu lalu Gerindra mengungkap perjanjian batu tulis yang berisi kesepakatan dengan PDIP. Salah satunya tentang PDIP yang akan mendukung Prabowo sepenuhnya dalam pemilihan presiden 2014. Prabowo mengaku telah meminta waktu untuk bertemu dengan Megawati, namun pertemuan tersebut tidak terrealisasi. Prabowo menegaskan dirinya tidak pernah berkonflik dengan Megawati. Selama ini ia juga selalu menghormati ketua umum PDIP tersebut sebagai sosok nasionalis. Nah, kalau anda di pihak saya, kira-kira kalau anda manusia dan anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya anda menilai saja gitu. Saya sudah minta, ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya, jadi Video Prabowo itu adalah di tahun 2014, di mana pertama kalinya Prabowo berlawanan dengan Jokowi kan? Jokowi diusung oleh PDIP. Padahal di perjanjian batu tulis kemarin itu Megawati berjanji di tahun 2009, di mana Gerindra bersama PDI pada waktu itu mendukung capres Megawati, wakilnya Prabowo. Dan di tahun 2014, karena mereka bersama-sama 2009 yang kalah pada waktu itu, berjanji mengusung Prabowo sebagai presiden, capres. Tapi ternyata PDI mengusung Jokowi. Begitu mencalonkan Jokowi, Megawati hilang dari peredaran. Tidak mau berjumpa dengan Prabowo. Padahal Prabowo menanyakan, kenapa dikhianati saya? Kenapa tidak tepati janji kita pada waktu di batu tulis kemarin? Katanya mau mengusung saya 2014. Tapi Megawati sama sekali tidak mau menemui Prabowo. Yang kita tahu akhirnya Prabowo maju sendiri melawan Jokowi tanpa didukung oleh PDIP. Yang mendukung Jokowi, artinya berlawanan dengan Prabowo. Yang diharapkan Prabowo adalah PDI mendukung dia, karena kekuatan PDI pada waktu itu bagus kan begitu. Tapi tidak, dikhianatilah Prabowo pada waktu itu. Dendam, sakit hati tentu saja, itu manusia. Itu ditanyakan oleh Prabowo. Jawaban berikutnya yang datang hanya dari Hasto yang dibebaskan oleh Prabowo sekarang tuh. Jawabannya mungkin kawan-kawan akan lebih sakit hati lagi. Coba nalar jawaban dari Hasto setelah mereka mencalonkan Jokowi, bukan Prabowo, sesuai dengan perjanjian batu tulis. Ya, kalau PD Perjuangan itu berpikir ke depan untuk rakyat dan untuk bangsa, kita tidak pernah noleh ke belakang, apalagi mempersoalkan sebuah perjanjian yang sebenarnya seluruh komitmen politik itu ditujukan untuk pemenangan pemilu pada tahun 2009. Ketika pada tahun 2009 semua pihak tahu bahwa rakyat tidak memberikan sebuah kemenangan, tentu saja perjanjian tersebut secara otomatis tidak berlaku. Sehingga kami justru menjadi khawatir ketika ini kemudian disuarakan kembali. Karena untuk menjadi presiden di Republik ini yang diperlukan adalah dukungan rakyat, bukan dukungan sertifikat perjanjian itu sendiri. Nah, kalau kawan-kawan Prabowo barangkali lebih sakit hati lagi. Coba tengok, dibalikkan logikanya oleh Hasto. Perjanjian itu katanya untuk 2009 aja. Padahal di perjanjian batu tulis itu, dibunyikan di situ bahwa PDIP akan mencalonkan Prabowo 2014.
2014. Namanya perjanjiannya untuk masa yang akan datang, bukan tahun 2009 itu. 2009 itu perjanjiannya sama dengan perjanjian 2014. Di tahun 2009, Prabowo bersama Megawati mencalonkan capresnya Megawati, wakilnya Prabowo. Di 2014, capresnya itu Prabowo. Ini kan dibolak-balikan kan? Dibolak-balikan oleh Hasto. Apa kita tak sakit hati kalau saya Prabowo? Saya lebih saya katakan tidak usah amnesti itu, si Hasto itu kurang ajar itu, apalagi dia menganggap remeh perjanjian itu, perjanjian yang luar biasa, pakai matre antara dua pemimpin politik, dua pemimpin partai. Dan sebagai partai politik seharusnya Gerindra juga paham bahwa namanya sebuah komitmen itu tidak mungkin melampaui batas waktu 5 tahun. Biarlah rakyat yang menentukan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini, daripada kemudian kita mempersoalkan sebuah katakanlah kesepakatan yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena kita tidak berhasil. Coba tengok, PDI yang melanggar perjanjiannya disuruhnya Gerindra untuk paham, untuk mengerti. Coba bayangkan kawan-kawan. Tidak usah saya kutipkan seluruhnya, nanti membuat heboh lagi. Dan mungkin kita pertanyakan juga seperti Prabowo menanyakan kepada kita, mampukah Prabowo bersama lagi dengan Megawati? Sudah sedemikian besarnya pengkhianatan, sudah sedemikian besarnya kebohongan yang dilakukan kepada Prabowo dan Gerindra. Padahal Prabowo mengimpikan dari dulu adalah jatah dicalonkan menjadi presiden. Bukan menjadi presiden yang diinginkan betul oleh Prabowo, dicalonkan. Terbukti kan berapa kali Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden. Ini dikhianati betul dengan inti kemauan Prabowo dan Gerindra. Coba bayangkan kawan-kawan. Kemudian Gerindra atau Prabowo yang diharapkan, yang disuruh mengerti. Kita dikhianati, kita yang disuruh paham, mengerti sajalah. Makanya kembali kita bertanya, apakah sebodoh itu Prabowo mau bergabung dengan orang yang telah mengkhianati dan membohonginya? Apakah seorang tua mau kehilangan tongkat 2 kali? Apakah pisang bisa berbuah 2 kali? Saya tak yakin sepeser pun. Meminjam kata Rismond, 11.000 triliun tak mungkin Prabowo bergabung dengan Megawati. Bagaikan langit dan bumi, bagaikan minyak dengan air. Karena sementara Prabowo adalah orang yang jujur, yang sportif. Itu menurut Gus Nur, dan saya juga menganggapnya Prabowo ini orang yang lurus, tapi terkadang-kadang kata-katanya tak bisa diremnya. Tapi intinya berdasarkan kesatria dari ketentaraan, di mana dipegang teguh kejujuran di situ. Prabowo, saya menganggap dan saya melihat bahwa Prabowo ini adalah orang jujur, bahkan lebih tepatnya mungkin orang yang terlalu lurus, terlalu lurus sehingga dia tidak mengerti perpolitikan walaupun dia elit politik. Tapi sebenarnya orang-orang begini yang kita inginkan kan, orang yang jujur, orang yang menepati janji, orang yang tidak munafik. Kalau berjanji, ditepati. Kalau berkata, jujur. Kalau dipercayai, amanah. Ini tiga-tiganya kena sama Prabowo ini. Kena sama Prabowo, kenapa? Ya dikhianati oleh Megawati, dibohongi oleh Megawati. Dan perjanjian itu tidak amanah PDIP. Munafik, tepat sekali. Yang kena. Kena kepada siapa? Dan kemudian kita jawab pertanyaan berikut. Dalam kasus Tom Lembong dengan Hasto ini kan nampak Prabowo mengatakan, kalau amnesti itu saya ampuni hukumanmu. Tapi kau bersalah, itu artinya amnesti itu pengampunan hukumannya, dibebaskan untuk tidak menjalani hukuman, tapi perbuatannya terbukti, itu tanda amnesti. Itu definisi amnesti. Dibedakan dengan abolisi adalah abolisi. Menurut Prabowo, Tom Lembong tak bersalah. Tom Lembong, sahabat Anies ini, menurut Anies Baswedan tak bersalah, sama komitmennya dengan Prabowo, sama pandangannya dengan Prabowo. Dan satu lagi, kenapa dia mau memberikan kepada Tom Lembong abolisi? Sama dengan Anies Baswedan. Artinya dia mempercayai Anies Baswedan. Kenapa dia lebih mempercayai Anies Baswedan dari Megawati? Karena Anies Baswedan tak pernah mengkhianati dia. Pertanyaannya, lagi-lagi, katanya ada dulu Anies Baswedan mengkhianati Prabowo, tidak mau dicalonkan menjadi cawapres pada waktu Prabowo mencalonkan diri tahun 2019. Itu bukan pengkhianatan. Menurut Anies Baswedan dan Prabowo, komitmennya adalah Anies Baswedan dijadikan gubernur oleh Gerindra. Di Jakarta itu 5 tahun. Sebelum 5 tahun, 2017, Anies Baswedan dipilih menjadi gubernur. Kemudian 2019, 2 tahun baru dia menjabat menjadi gubernur. Amanah dari Gerindra. Ingat, ini tergantung kepada kata-kata amanah tadi. Di kata-kata munafik, di ciri-ciri orang munafik. Anies Baswedan diamanahi 5 tahun di Jakarta. Dia tepati itu. Dia amanah. Karena dia titip pesan di situ kan. Anies tak mau jadi orang munafik. Tiba-tiba dipercaya oleh orang Jakarta, warga Jakarta selama 5 tahun, tiba-tiba dia berkhianat mencawapres bersama Prabowo. Artinya dia mengkhianati orang Jakarta. Anies bukan tipe orang munafik. Ini berkaitan juga dengan tuduhan kepada Anies Baswedan, di mana kata Anies Baswedan dia tidak akan berlawanan dengan Prabowo di pemilihan presiden. Bukan itu ceritanya. Selama Anies Baswedan menjadi gubernur, dia tidak akan berlawanan dengan Prabowo. Karena Prabowo meminta Anies Baswedan menjadi cawapresnya. Takut Anies Baswedan karena naik namanya pada waktu 2019 itu, pada waktu dia menjadi gubernur terbaik di Indonesia dan gubernur terbaik di Asia pada waktu itu.
Prabowo takut Anies Baswedan berlawanan dengan dia, dengan Prabowo. Saat itu nama Anies meroket. Tapi apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, dia tak akan mengkhianati Prabowo selama dia menjadi gubernur Jakarta, selama didukung oleh Gerindra. Kecuali dia tidak menjadi gubernur lagi. Itu ditepati oleh Anies Baswedan. Dan Prabowo melihat Anies ini adalah orang yang jujur. Anies ini bukan orang munafik, berbeda dengan Megawati. Itu intinya yang saya katakan. Makanya saya mengatakan bahwa Prabowo lebih menghormati Anies Baswedan sehormat-hormatnya. Karena apa? Karena Anies Baswedan bukan orang munafik. Kalau Megawati, Anda lihat sendiri. Itunya makanya saya katakan Prabowo sekarang lagi bersenyawa dengan Anies Baswedan, bukan bersatu dengan Megawati. Sebenarnya dia membebaskan Hasto dengan kata-kata bahwa kalian bersalah, kalian memang munafik dari dulunya, tapi karena kasihan aku sama kalian demi persatuan dan kesatuan, aku bebaskan aja. Dengan cara apa? Dengan cara amnesti. Begitu ya kira-kira ya. Jadi tak ada kebenaran sedikit pun penilaian pengamat bahwasanya Prabowo akan bersama Megawati. Yang benarnya adalah Prabowo akan bersama Anies Baswedan. Terima kasih.